Dikatakan bahwa orang-orang yang batinnya terbebaskan akan memiliki indera yang tenang. Namun, perlu dipahami bahwa indera yang tenang bukan berarti dia tidak melihat. Indera yang tenang bukan berarti dia tidak mendengar. Indera yang tenang bukan berarti dia tidak mengecap, tidak bersentuhan, dan juga tidak berpikir. Apa yang dimaksud dengan indera yang tenang adalah kondisi indera yang tidak lagi naik dan turun ketika bersentuhan dengan objek secara langsung. Ketika berhadapan dengan objek-objek indrawi secara langsung. Pada saat kita mendefinisikan bahwa indera yang tenang itu berarti adalah indera yang tidak melihat. Karena itu Sang Buddha mengatakan orang buta akan memiliki pengendalian diri yang lebih baik. Orang tuli akan memiliki pengendalian diri yang lebih baik. Karena mereka tidak melihat, juga tidak mendengar. Orang-orang yang kondisi indrianya tidak bekerja dengan baik, juga akan memiliki pengendalian diri yang lebih baik. Ada sebuah contoh. Seorang anak ketika masih kecil, dia menggigiti giginya sendiri. Giginya hancur karena dikunyah-kunyah. Suatu ketika, kemudian anak itu tersiram air panas dan dibawa ke dokter. Saat dibawa ke dokter dan kulitnya dijahit, dia tidak bereaksi sedikit pun. Bahkan ketika setelah dibawa pulang, dia bisa lari dengan bebas, bermain dengan bebas, tanpa rasa sakit sedikit pun. Apakah semacam ini yang dimaksud dengan pengendalian diri yang baik? Tentu tidak. Mereka yang seperti ini sesungguhnya inderanya tidak bekerja dengan baik. Apa yang dimaksud dengan pengendalian diri yang baik adalah sekalipun seseorang berinteraksi secara langsung dengan objek-objek yang ada. Mata bertemu dengan rupa, dengan bentuk, telinga bertemu dengan suara, hidung bertemu dengan aroma, dengan bebauan, lidah bertemu dengan rasa, kulit bertemu dengan sentuhan, dan pikiran bertemu dengan fenomena. Di situ kemudian dia tidak menggenggam, tidak terobsesi, tidak menimbulkan papanca. Apapun yang dilihat, didengar, dirasakan maupun dipikirkan. Inilah yang menjadi esensi sebenarnya pengendalian diri dalam agama Buddha. Pengendalian diri dalam agama Buddha bukan berarti kita tidak boleh kontak. Kontak tetap terjadi, tetapi di situ kita tidak mengambil tanda-tanda sekunder maupun tanda-tanda primernya. Artinya, apa yang dilihat, sekadar dilihat. Apa yang didengar, sekadar didengar. Apa yang dirasakan, sekadar dirasakan. Dan apa yang dipikirkan, sekadar dipikirkan. Pengendalian diri dalam hal ini bukan berarti seseorang tidak boleh berpikir. Berpikir tetap merupakan proses alamiah kehidupan manusia. Berpikir tetap akan menjadi bagian kehidupan manusia. Penglihatan, pendengaran, semuanya akan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Termasuk mereka yang telah terbebaskan. Karena bagaimanapun bentuk, suara, bebauan, rasa, sentuhan, ataupun fenomena-fenomena pikiran, semuanya itu datang dan pergi sesuai dengan kondisinya. Para arahat
tidak mungkin juga menghindarinya. Para arahat tidak mungkin menutup mata, menutup telinga, menutup hidung. Kemudian membuat lidahnya tidak berkontak lagi dengan makanan. Atau membuat kulitnya tidak bersentuhan dengan apapun. Atau membuat pikirannya berhenti secara total. Tidak. Mereka adalah manusia-manusia yang alamiah. Manusia-manusia yang sama persis seperti yang lainnya berproses, mengalami proses indrawi. Hanya saja mereka punya perspektif yang berbeda, punya cara pandang yang berbeda, yaitu ketika mereka kontak dengan objek apapun, mulai dari mata sampai ke pikiran, objek-objek tersebut tidak menimbulkan fluktuasi dalam batinnya, tidak menimbulkan rasa suka maupun tidak suka, tidak menimbulkan keserakahan ataupun kebencian. Itulah yang terjadi. Mengapa? Dikatakan bahwa batin mereka tenang, sehingga mereka dicintai, disayangi oleh semua makhluk.